Semangat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita mau belajar matematika kelas 8 semester 1 di bab 2 mengenai koordinat kartesius. Nah, ini ada gambar denah perumahan. Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya, seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut mewujudkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut, ayo kita pelajari sistem koordinat dengan baik. Agar teman-teman lebih cepat dalam memahami materi mengenai koordinat kartesius, teman-teman harus mengerti kata kunci seperti titik asal. Jadi, titik asal adalah titik pada bidang koordinat yang merupakan titik potong sumbu X dan sumbu Y berkoordinat di 0,0. Kemudian sumbu X adalah garis bilangan horizontal pada bidang koordinat. Jika sumbu Y adalah garis bilangan vertikal pada bidang koordinat. Kemudian kita harus tahu garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Minimal kita harus mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat itu mencakup posisi titik, antara lain titik asal, sumbu X, dan sumbu Y. Dan posisi garis ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, ada tokoh nih yang namanya Descartes, dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Descartes adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada simpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan, fakta umum dunia semisal api itu panas dan logika dan matematika juga ia ragukan. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Nah, hikmah yang dapat dipetik antara lain
1. Keyakinan yang sempurna dan mutlak terhadap keberadaan adanya Tuhan dan semua objek di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. 2. Tidak mudah puas terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga terus berpikir melakukan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru. 3. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. 4. Saling membantu dan kerjasama sesama manusia agar terjadi interaksi yang positif dan belajar. Nah, di halaman 45 ada gambar peta alamat rumah Bu Badia. Di situ ada Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badia. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah. Dengan menggunakan sepeda, mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata, Bella datang lebih awal di rumah Bu Badia, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, bagaimana teman-teman, ada yang bisa menjawab? Ya, Bella datang lebih awal daripada Diva karena Bella ke rumah Bu Badia melewati jalan Diponegoro yang berjarak 1,78 km. Kalau Diva berangkatnya dari Jalan Sudirman yang berjarak 2,13 km. Jadi, jarak yang ditempuh Bella lebih sedikit dibanding jarak yang ditempuh Diva, sehingga Bella lebih cepat sampai dibanding Diva. Sekarang kita belajar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, istilah Cartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Sekarang, ayo kita amati. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar 2.2. Nah, ayo kita lihat bareng-bareng yuk teman-teman. Di titik A dulu ya. Jadi kita lihat titik A itu berapa satuan dari sumbu Y. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Berarti titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Sekarang dari sumbu X-nya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti
Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X. Udah paham belum teman-teman? Kalau belum, kita lanjut ke titik B. Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Ya, 4 satuan dari sumbu Y. Titik B berjarak 4 satuan juga dari sumbu X. Kemudian titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Sekarang kita menanya, setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Misalnya, mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa kirim di kolom komentar ya. Sekarang ayo kita menalar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Nah, kita amati dulu ya teman-teman. Sekarang kita isi tabelnya. Nah, di nomor 1 kan koordinat titik A 2,6. Artinya jarak ke sumbu X adalah 6. Jarak ke sumbu Y adalah 2. Jadi, penulisan koordinat titiknya itu 2,6. Kemudian nomor 2, B 5,5. Jarak ke sumbu X adalah 5 satuan. Ke sumbu Y 5 satuan. Kita isi semuanya sampai selesai ya, teman-teman. Gimana nih, jawaban kalian sudah benar apa belum? Kalian bisa koreksi di sini. Nah, tadi tabelnya udah kita isi. Sekarang kalian boleh menukarkan hasil pekerjaan kalian sama teman kalian. Terus, ayo sekarang kita amati. Jadi, sisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 yaitu koordinat X positif dan koordinat Y positif, kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif, kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif, kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, ini juga ada gambar koordinat kartesius. Jadi ada titik P. Titik P berada di kuadran 2 karena titik P itu memiliki titik koordinat min 2,1 yang artinya titik P berjarak 2 dari sumbu Y dan berjarak 1 dari sumbu
X. Jadi berada di kuadran 1 karena titik koordinat X-nya itu minus, jadi ada di kuadran 2. Kemudian titik Q karena koordinat X dan Y-nya positif semua, jadi ada di kuadran 1. Seperti itu ya teman-teman. Kalau masih bingung, boleh perhatikan terus deh. Dan kalian juga boleh bertanya di kolom komentar. Sekarang, ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat Kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat Kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Langsung ke tabel ya. Koordinat titik A 2,6. Keterangannya, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Sekarang ke titik B. Titik B berarti koordinatnya adalah 3,0. Keterangannya, titik B berjarak 0 satuan dari sumbu X atau 3 satuan dari sumbu Y. Dan titik B berada di kuadran 1. Titik C min 2,3. Keterangannya, titik C berjarak 2 dari sumbu Y dan berjarak 3 dari sumbu X. Titik C berada di kuadran 2. Kemudian titik D, koordinatnya 0,4. Keterangannya, titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada di kuadran 1. Nah, selanjutnya bisa diisi titik E min 5,0. Titik E berjarak 5 dari sumbu Y dan 0 dari sumbu X. Titik E berada di kuadran 2. Kemudian titik F min 5,3. Keterangannya, titik F berjarak 5 dari sumbu Y dan berjarak 3 dari sumbu X. Titik F berada di kuadran 3. Kemudian titik G 5,4. Keterangannya, titik G berjarak 5 dari sumbu Y dan berjarak 4 dari sumbu X. Titik G berada di kuadran 4. Kemudian titik H 0,5. Titik H berjarak 0 dari sumbu Y dan 5 dari sumbu X. Titik H berada di kuadran 4. Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini. Yuk langsung saja. Yang A, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat Kartesius? Jadi, jawabannya, cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat Kartesius adalah dengan menggambar titik koordinat pada gambar koordinat Kartesius dan melihat titik tersebut berada di kuadran berapa. Atau kita melihat koordinat. Jika koordinat X dan Y positif semua, maka berada di kuadran 1. Jika X negatif, Y positif, berada di kuadran 2. Jika X negatif dan Y negatif, berada di kuadran 3. Dan X positif, Y negatif, berada di kuadran 4. Yang B, apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, titik D 0,4, titik E min 5,0, dan titik H 0,5. Jadi jawabannya
Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran 1. Kemudian titik D memiliki jarak 0 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada di kuadran 1. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X. Titik E berada di kuadran 2. Titik H berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Titik H berada di kuadran 4. Kemudian yang C, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P, 2,1 Q, 4,1 R, 4,-1 dan S, 2,-1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Jadi ini dia jawabannya, gambar koordinat kartesius PQRS. Nah, sekarang kita hubungkan ya. Setelah kita hubungkan titik-titik itu, ternyata titik itu menjadi sebuah bangun datar, yaitu bangun persegi. Nah, terakhir ada soal latihan 2.1. Nanti kakak kasih jawabannya di video selanjutnya ya. Nanti kakak kasih link di deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.